Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi ke-31, yaitu ada pembelian bahan bakar. Ya, di sini CoinToys-nya membeli bahan bakar ya untuk kendaraan toko di Pertamina senilai 200.000. Dari data transaksi ini kemudian kita masukkan ke dalam program Myop-nya. Nah, di sini klik menu banking, kemudian pilih spend money. Kemudian dilanjutkan dengan memilih kas yang digunakan yaitu PT Cash ya. Jadi PT Cash di sini saldo yang masih tersisa yaitu 2.300.000. Kemudian masukkan kode transaksinya VKK 07 ya. Lalu tanggal transaksinya tanggal 27 September 2017 dengan total transaksinya yaitu 200.000 ya. Nah, di sini kita isi bagian memonya yaitu pembelian bahan bakar ya. Bahan bakar kendaraan toko ya. Kemudian kita masukkan ya untuk kita hubungkan ke akun order expense ya dengan senilai 200.000. Kemudian jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya transaksi ke-32 dan di sini ada penjualan tunai. Ini klik cancel, kemudian pilih menu sales, kemudian enter sales. Kemudian masukkan nama customer-nya yaitu pelanggan tunai. Lalu nomornya transaksinya NK05. NK itu maksudnya nota kontan ya. Jadi tanggal 28 September 2017. Adapun yang dibeli oleh pelanggan tunai di sini yaitu ada 1 unit Play-Doh ya, mainan Play-Doh dengan harga jual yaitu sebesar 55.000. Kemudian ada 2 ya. 2 unit bola karet ya. Jadi harganya itu adalah 15.000. Jadi total tagihan keseluruhan yaitu 85.000 ya. Ditambah pajak 10%, berarti 10% dikali 85.000 hasilnya 8.500. Jadi total tagihan secara keseluruhan jadinya 93.500. Karena di sini pelanggan tunai, berarti pelanggannya langsung membayar sesuai dengan jumlah keseluruhan tagihan. Jadinya di Pay Today-nya kita isi 93.500. Jika sudah, klik tombol record-nya. Kemudian dilanjutkan dengan pelunasan piutang dagang ya. Nah, ini klik cancel, kemudian pilih receipt payment. Untuk nama customer-nya di sini yaitu Sandan Wawa ya. Membayar utangnya kepada CoinToys ya sebesar 1.955.000. Kemudian kita masukkan nomor transaksinya BKM Min 07, tanggal transaksinya tanggal 29 September 2017. Dan di sini untuk Sandan Wawa statusnya masih open, berarti belum dilunasi dengan total tagihan secara keseluruhan ya itu sebesar 1.955.000 ya. Jadi transaksinya di sini Sandan Wawa melakukan transaksi penjualan ya secara kredit ya atau membeli produk di CoinToys itu pada tanggal 15 September 2017. Kemudian pada amount applied-nya kita isi sesuai dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Sandan Wawa kepada CoinToys-nya yaitu sebesar 1.955.000. Jika sudah, klik tombol record-nya. Selanjutnya, tanggal untuk transaksi ke-34 yaitu ada pembayaran utang dagang ya. Untuk pembayaran utang dagang, ini klik tombol cancel, yaitu setelah itu klik tombol purchase, lalu pay bill ya. Jadi untuk pembayaran utang dagang kita lihat ya, jadi transaksi menggunakan cash in bank di mana saldo awal ya sebelum kita menginputkan transaksinya yaitu sebesar 29.317.650.
Lalu kita isikan nama suppliernya ya, yaitu nama suppliernya adalah Severaya ya. Lalu kita isi kode transaksinya BKKK 05, tanggal transaksinya 29 September 2017. Kemudian diisi dengan total pembayaran yang dilakukan oleh Quintuis kepada Severaya itu adalah sebesar 1.680.000. Kemudian kita bisa cek di sini ya bahwa Quintuis melakukan transaksi pembelian secara kredit pada tanggal 17 September 2017 itu senilai 1.680.000 ya. Karena di sini di atas ya, di atas sesuai dengan termin pembeliannya maka tidak mendapatkan potongan pembelian ya. Sehingga kita isi pada amount applied-nya yaitu sebesar total pembayaran yang dilakukan oleh Quintuis kepada Severaya ya selaku supplier di dalam membayar hutangnya ya. Jadi di sini tagihannya yang dibayarkan itu adalah sebesar 1.680.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, transaksi ke-35 yaitu pengisian kas kecil ya. Dan di sini klik tombol cancel. Nah, selanjutnya pilih banking, kemudian pilih spend money. Lalu kas yang digunakan ya untuk pengisian kas kecil ini adalah cash in bank ya sebagai sumber dananya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa saldo sebelum transaksi itu transaksi yang sebelum dilakukan ya sebelum diinput atau diproses yaitu saldonya 27.637.650. Kemudian kita isi ya nomor transaksinya yaitu BKK 07 dengan tanggal transaksi tanggal 30 September 2017 dengan transfernya ya dari cash in bank ke PT Cash itu sebesar 1.400.000. Untuk memonya kita isi pengisian kembali ya. Kembali kas kecil. Dan kita hubungkan ke kas kecil ya atau PT Cash sebesar nilainya adalah 1.400.000. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya ada bukti memorial ya. Jadi bukti memorial di sini fungsinya untuk melakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan di akhir bulan ya. Untuk transaksi penyesuaian kita menggunakan jurnal umum ya. Di sini klik tombol cancel supaya keluar dari menu banking, lalu klik account dan untuk jurnal umumnya kita menggunakan record journal entry ya. Klik record journal entry-nya, kemudian kita masukkan data transaksinya ya atau nomor transaksinya atau nomor fakturnya. Di sini kita isi BM03 ya. Lalu tanggalnya 30 September 2017 ya. Nah, kita isi AJP ya. AJP itu panjang dari ayat jurnal penyesuaian ya. Min 01 min kita isi di sini penyesuaian pendapatan bunga ya. Bunga dan administrasi bank ya, ADM Bank BRI ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Quintuis melakukan penyesuaian ya, penyesuaian dalam hal pendebitan biaya administrasi sebesar 27.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 400.000 ya. Pertama kita lihat dulu biaya administrasi sebesar 27.000 dan pendapatan bunganya ya 400.000. Berarti di sini pendapatan bunga di sini berarti ada uang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk cash in bank ya. Jadi masuknya uangnya itu di cash in bank ya. Sehingga pertama kita perlu ketahui di debitnya itu apa ya yang bertambah. Yang bertambah itu adalah kas perusahaan dalam bentuk cash in bank ya. Berapa bertambahnya? Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan bunganya itu adalah sebesar 400.000 ya. Sekarang kita hitung berapa total bersih pendapatan yang masuk ke dalam
cash in bank ya. Nah, tekan tombol plus ya di keyboard kalian. Nah, akan muncul otomatis kalkulator ya. Klik C-nya untuk clear ya. Kemudian kita kurangi sekarang ya 400.000 ya. 400.000 dikurangi dengan 27.000. Jadinya 37.373.000 ya yang masuk ke dalam kas perusahaan ya setelah dikurangi dengan biaya administrasinya ya. Jadi 373.000 ini berasal dari pengurangan pendapatan bunga yaitu sebesar 400.000 dikurangi dengan biaya administrasi 27.000, hasilnya 373.000. Kemudian kita isi sekarang yang bertambah 373, lalu apa yang bertambah lagi sebelah debit? Yang bertambah tentunya adalah bebannya atau biayanya ya. Biaya administrasi banknya. Nah, kita bisa lihat, kita hubungkan ya ke biaya administrasi bank. Nah, di sini kita bisa lihat akunnya itu bernama BRI Charge Expense ya. Itu kita isi nilainya sesuai dengan di kasusnya 27.000. Kemudian sebelah kreditnya ya, kita isi pendapatan bunga ya. Nah, di sini akunnya untuk pendapatan bunga namanya interest revenue ya. Kita taruh sebelah kredit ya sebesar 400.000. Dan pastikan nanti out of balance-nya 0 ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya untuk penyesuaian yang nomor 2 yaitu penyesuaian sewa dibayar di muka dan perlengkapan toko ya. Di sini kita masukkan dulu nomor transaksinya BM ya. BM itu maksudnya bukti memorial ya. Yang keempat, lalu tanggalnya yaitu tanggal 30 September 2017. Nah, di sini kita isi ayat zona penyesuaian Bapak singkat menjadi AJP min 02 ya. Kemudian kita isi penyesuaian ya. Penyesuaian sewa dibayar di muka dan perlengkapan toko ya. Perlengkapan toko. Nah, di sini kita mau melakukan pengurangan nilai buku dari sewa dibayar di muka ya. Karena ada sewa dibayar di muka, maka otomatis setiap bulan kita harus mengurangi nilai bukunya sesuai dengan jumlah sewa yang dibayarkan. Pertama di sini sudah diberikan petunjuk ya. Beban sewa bulan September 2017 sebesar 800.000 ya. Dari data transaksi ini tentu ada yang bertambah ya sebelah debit dan ada yang berkurang sebelah kredit ya. Yang bertambah sebelah debit adalah bebannya ya, beban sewa ya. Kita cari pada bagian expense untuk beban sewa namanya rent expense ya. Kita isi dengan nilainya 800.000 ya. Kemudian yang berkurang adalah nilai buku dari sewa dibayar di muka ya. Yaitu berada di kelompok aset namanya prepaid rent ya. Kemudian kita taruh sebelah kredit ya. Kenapa kita taruh sebelah kredit? Karena untuk mengurangi nilai buku dari sewa dibayar di muka atau prepaid rent-nya ya. Kemudian ada persediaan akhir perlengkapan toko yaitu sebesar 600.000. Nah, di sini artinya pada akhir bulan 30 September 2017 persediaan akhir untuk nilai buku perlengkapan tokonya itu yang ada cuma 600.000 ya. Di sini kita bisa cek ya. Jadi bisa dicek berapa nilai buku dari sebelum penyesuaian ya. Untuk sebelum penyesuaian itu nilai perlengkapannya itu yaitu sebesar 1.100.000. Sedangkan setelah dicek ya, nilai perlengkapan yang tersisa itu masih di kisaran nilai bukunya 600.000 ya. Berarti di sini akan ada yang bertambah sebelah debit dan ada yang berkurang sebelah kredit ya. Yang bertambah sebelah debit yaitu beban perlengkapan ya. Nah, cari beban perlengkapannya yaitu supplies expense ya. Dan di sini kita
munculkan kalkulatornya, tekan tombol plus di keyboard ya, lalu klik clear C-nya di sini supaya clear ya. Selanjutnya baru kita masukkan angkanya. Dan tadi kita sudah mendapatkan nilai buku sebelum penyesuaian itu adalah 1.100.000 ya. Kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir perlengkapan tokonya yaitu 600.000. Jadinya hasilnya itu adalah 500.000 ya. Jadi selanjutnya setelah beban perlengkapan 500.000 ya yang bertambah sebelah debit, kemudian ada yang berkurang. Yang berkurang di sini adalah nilai buku dari perlengkapan itu sendiri ya. Jadi perlengkapannya di sini berada di kelompok aset ya, sebelah kredit ya. Sebesar 500.000 ya. Dan pastikan out of balance-nya di sini 0 ya. Nah, kita bisa lihat ya sebelum kita melakukan proses transaksi untuk supplies-nya itu masih berada di 1.100.000. Dan setelah kita mengklik tombol record-nya, nah kita klik tombol record, kita lihat lagi apa yang terjadi pada supplies-nya. Nah, terjadi pengurangan ya. Awalnya 1.100.000, setelah transaksi jadinya 600.000 ya. Jadi ada pengurangan 500.000 agar sesuai dengan kasusnya ya. Jadi kasusnya di sini persediaan akhir pelengkapan toko di akhir bulan September 2017 itu adalah 600.000. Kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian utang beban ya, memorial ketiga ya, penyesuaian utang beban. Di sini Quintoise-nya melakukan penyesuaian terhadap beban yang belum dibayar hingga 30 September 2017 yaitu beban listrik, air dan telepon sebesar 265.000 ya yang akan baru dibayar pada tanggal 2 Oktober 2017 ya. Dan kita masukkan ke dalam jurnal umumnya, klik account lalu record journal entry, kemudian kita masukkan kode transaksinya BM05, tanggalnya 30 September 2017, memonya penyesuaian ya, AJP dulu ya. AJP 03 ya, min penyesuaian ya. Biaya listrik, air dan telepon ya. Listrik, air dan telepon. Nah, di dalam penyesuaian di sini ya, di sini dapat dilihat 265.000 ya. Berarti ada yang bertambah sebelah debit dan ada yang bertambah sebelah kredit ya. Yang bertambah sebelah debit yaitu bebannya ya. Nah, kita lihat bagian expense-nya yang bertambah itu adalah telepon, water and electric expense ya, yaitu sebesar 265.000. Kemudian yang bertambah sebelah kredit adalah utang ya, utang bebannya atau sering disebut dengan accrued expense ya. Kita bisa lihat di bagian liability ya atau utang ya. Nah, ini ya di kode akun 2min1300 namanya accrued expense. Nah, kemudian klik use account. Kita taruh di sebelah kredit dengan nilai sebesar 265.000. Dan di sini pastikan ya, pastikan out balance-nya 0 ya. Jika sudah, klik tombol record-nya. Kemudian dilanjutkan dengan bukti memorial keempat ya, ada penyesuaian aset tetap ya. Jadi setiap perusahaan yang memiliki aset tetap akan mengalami penyusutan atau penurunan nilai buku dari asetnya ya. Jadi aset tetap itu terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan ya. Cuma tanah saja yang tidak bisa disusutkan nilainya karena nilai tanah dari waktu ke waktu akan meningkat harganya ya. Jadi di sini kita masukkan dulu kode transaksinya BM-06 ya. Lalu tanggal transaksinya tanggal 30 September 2017, lalu memonya diisi AJP ayat jurnal penyesuaian 04 ya. Min penyesuaian aset tetap ya, penyesuaian aset tetap.
kemudian apa yang disesuaikan ya, maaf mikrofonnya ada gangguan. Untuk penyusunan aset tetap ya, jadi di sini kita bisa lihat data penyusutan ya aset tetap bulan September 2017, yaitu yang pertama penyusutan kendaraan sebesar 215.000 dan penyusutan peralatan 368.000 ya. Yang pertama ada penyusutan kendaraan ya 215.000, ini artinya kita harus hubungkan ke akun beban ya. Akun beban yaitu beban penyusutan. Dari sini cuma ada satu akun penyusutan ya untuk bebannya. Namanya depreciation expense. Kita masukkan nilainya 215.000 ya. Kemudian penyusutan karena di sini berkaitan dengan kendaraan, berarti nanti kita hubungkan ke akumulasi penyusutan kendaraan ya. Kita cari pada bagian asetnya, yaitu untuk kendaraan itu namanya accumulation depreciation vehicle ya. Nah di sini nama disingkatnya menjadi ACC DR vehicle ya. Kemudian kita taruh sebelah kredit sebesar 215.000. Kemudian untuk penyusutan peralatannya sebesar 368.000, tentu ada yang bertambah sebelah debit dan bertambah sebelah kreditnya. Yang pertama sebelah debit yaitu sama ya, depreciation expense ya, kita hubungkan ke bagian depreciation expense itu sebesar 368.000. Kemudian pada bagian kreditnya kita hubungkan ke akumulasi penyusutan dari peralatannya. Dari sini namanya accumulation depreciation equipment ya. Kita taruh sebelah kredit yaitu sebesar 368.000. Dan pastikan off balance-nya 0 ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya kita masuk ke kelima ya, ada penyesuaian pajak ya. Nah di sini Kuentues melakukan penyesuaian pajaknya dalam pencatatan pajak pertambahan nilainya ya. Di sini kita masukkan dulu nomor transaksinya BM-07, kemudian tanggalnya tanggal 30 September 2017. Kita buat AJP ya, AJP-05 yaitu penyesuaian pajak ya. Penyesuaian pajak. Kemudian di dalam penyesuaian pajak di sini akan ada 3 item ya, yaitu pajak masukan, pajak keluaran dan utang pajak ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu berapa ya. Berapa nilai utang ya, utang yaitu pada utang PPN keluaran dan pada asetnya yaitu PPN masukannya. Jadi selisihnya itu nanti akan masuk ke dalam utang pajak pertambahan nilai ya. Ya, kita analisa dulu ya untuk utangnya. Yang pertama ada utang ya. Ya, kita analisa PPN keluarannya ya. Jadi PPN keluaran kita bisa cek pada bagian report ya. Nah, index to report, kemudian pilih GST, sales or tax. Kemudian pada bagian tax information reconciliation untuk detailnya double klik. Kemudian klik display ya. Nah, ini bulan Desember, seharusnya bulan September ya. Nah, display. Nah, di sini sudah muncul ya datanya. Jadi kita analisa datanya untuk PPN keluaran ya. Untuk PPN keluaran di sini namanya value added tax outcome ya. Itu nilainya adalah sebesar 900 ya, 952.000 ya, 650. Kemudian kita analisa untuk PPN masukannya, yaitu pajak pertambahan nilai masukan ya, masukan atau VAT ya, value added tax income, yaitu sebesar jika kita lihat pada reportnya yaitu sebesar 227.000 ya, 227.600 ya. Dan kemudian kita kembali ke jurnal umumnya ya, ini di close ya. Kemudian kita pertama ya, tugas kita yang pertama itu adalah mengurangi nilai dari PPN keluarannya.
atau value edit text outcome-nya menjadi 0 ya. Karena di sini untuk PPN keluaran dia masuk ke dalam kelompok utang ya atau liability, maka untuk mengurangi nilainya supaya 0 kita harus memindahkan ke debit ya. Awalnya di kredit kita pindahkan ke debit ya. Dan caranya kita hubungkan dulu untuk PPN keluarannya pada bagian liability-nya yaitu VAT outcome yaitu sebesar 952.650. Kemudian kita kurangi nilai aset ya. Biasanya aset itu bertambah sebelah debit, maka untuk menjadikannya nilainya supaya 0, kita harus memindahkannya ke sebelah kredit ya. Di sini untuk value edit tax income itu berada di kelompok aset ya. Nah, nanti kalian pilih akun value edit tax income, kemudian use account. Kemudian kita taruh sebelah kredit yaitu sebesar sesuai dengan datanya yaitu 227.600 ya. Kemudian yang bertambah di sebelah kreditnya di sini selisih ya. Selisih dari value edited tax outcome ya. Itu sebesar 952.650 rupiah dikurangi dengan value edit tax income atau PPN masukan yaitu sebesar 227.600 ya. Itu nanti selisihnya akan masuk ke dalam utang pajak ya. Dan kita hubungkan ya untuk utang pajaknya pada bagian liability ya namanya value edit tax payable ya, use account. Nah, nanti selisihnya akan muncul secara otomatis. Nah, ini ya selisihnya itu adalah sebesar 725.050 rupiah ya. Dan di sini jika sudah sesuai dengan datanya ya, selanjutnya tinggal klik tombol recordnya. Kemudian klik cancel supaya keluar dari aplikasi record journal entry-nya ya. Kemudian untuk menutup program MyOb-nya caranya yaitu file, kemudian pilih restore, kemudian pilih cancel. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat Bapak bahas ya untuk transaksi yang ada di Quintoise-nya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.